ditaruh dulu sebentar ya. Oke, baik, kita ketemu lagi. Kalau kemarin kita membahas tentang Yesus yang bercakap-cakap dengan Nikodemus tentang arti kelahiran baru. Hari ini kita bersama akan belajar tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Ada 3 hal yang mau kita pelajari bersama. Nanti dari materi ini kalian diharapkan bisa apa yang pertama? Merinci ya permasalahan yang dihadapi Yesus dan para murid ya. Kemudian yang kedua, kalian dapat menghubungkan ya pengalaman Yesus dan para murid ini dengan pentingnya berbagi. Dan yang terakhir, kita nanti dapat membuat sebuah slogan atau kata-kata tentang pentingnya berbagi ya. Baik, sebelum kita masuki, kita akan mendengarkan lagu ini. Titipkan Tuhan, ini lagu tentang berbagi. Bila berbagi pada yang papa dan miskin, berbagi dengan cinta kasih, berbagi. Mari kita berbagi. Oke, ya. Nah, itu tema yang akan kita dalami bersama. Berbagi dengan apa tadi? Cinta kasih kepada siapa? Yang papa dan miskin. Mari kita awali pertemuan kita dengan doa pembukaan. Kita minta tolong Dio yang tadi datang terlambat ya, Dio ya. Tidak apa-apa. Oke, Dio silakan berdiri. Kita akan mulai dengan doa pembukaan dari situ ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Dio. Ya, baik. Nah, anak-anakku semua, ya, dari tema berbagi, ya, kita akan belajar menghubungkan dengan kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Mari kita akan cermati kisahnya berikut ini. Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lain. Seperti kemarin, kalian sambil mendengar, kalian coba catat yang penting. Jangan lupa catat, tulis nama teman kalian ya. Banyak orang mengikutinya, sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di balik kita bisa memakan supaya semua bisa makan. Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus berkata, Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan.
Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Suruh orang-orang itu duduk. Di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di sini. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Masih ingat kisah ini? Ya? Baik. Coba kalian rumuskan ya sesuai pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, ya. Masalah apa yang dihadapi oleh Yesus dan para murid tadi? Ya, boleh dibicarakan dalam kelompok. Masalah apa yang dihadapi Yesus dan para murid tadi? Silakan ditulis. Udah ketemu jawabannya? Masalahnya? Silakan ditulis. Kemudian yang kedua, mengapa Yesus justru menyuruh para murid memberi makan? Alasannya apa? Yang ketiga, apa jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi Yesus dan para murid? Yesus dan para murid menemukan jalan keluar nggak tadi? Dalam jalan keluarnya apa? Dan yang terakhir, nomor 4, pesan apa dari kisah ini bagi hidup kalian? Ya, moral lessonnya apa bagi kita? Oke, baik. Ada yang mau mewakili kelompok mana? Tolong dibacakan sekarang kelompok laki-laki. Tolong dibacakan. Siapa yang mewakili? Nomor 1? Nomor 1 apa tadi coba pertanyaannya? Permasalahan apa yang dihadapi Yesus dan para murid? Iya, oke, bagus Theo. Ya, jadi permasalahan utama yang dihadapi adalah karena banyak orang mengikuti Yesus dan harus diberi makan. Lalu yang kedua, boleh dilanjut kelompok boys? Nomor 1, permasalahannya adalah banyak orang yang harus diberi makan. Ya, nomor 2. Karena Yesus kasihan kepada orang banyak dan hari sudah malam. Ada yang mau nambah? Siapa? Benar, Theo? Karena Yesus kasihan pada orang banyak dan saat itu hari sudah malam. Kelompok putri, ada yang mau tambahkan atau setuju? Iya, betul, hari sudah malam dan tempat itu jauh dari mana-mana. Oke, betul. Nah, nomor 3, jalan keluarnya apa? Apa jalan keluar yang akhirnya mereka temukan? Tadi kalian melihat nggak dalam video tadi? Ada jalan keluar ternyata. Akhirnya Yesus bisa membuat mujizat, tapi jalan keluarnya apa? Lihat nggak tadi?
That's good. That's the point ya. Jadi jalan keluarnya adalah ketika ada anak yang mau apa dia? Mau memberikan apa yang dia miliki. Cukup nggak? Cukup nggak? Tidak, sebetulnya nggak cukup karena hanya 5 roti dan 2 ikan untuk berapa ribu orang? 5.000 orang. Tapi akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang menggandakan mujizat itu, ya. Nah, yang terakhir, kenapa? Nomor 3, yakni ketika ada anak yang mau memberikan apa yang dia miliki, ya. Nah, nomor 4, pesan moralnya apa dong? Mau berbagi. Berbagi itu indah, ya. Jadi pesan utamanya berbagi itu indah. Jangan pernah takut berbagi, ya. Oke, baik. Ini materi kita bersama, ya. Yang kedua, dan untuk tugas, ya, kalian bisa membuat, ya, salah satu slogan, ya, ajakan singkat untuk berbagi, ya. Kalian tuliskan mengapa sih kita perlu berbagi, ya. Kalian coba tuliskan. Besok, ya, minggu depan kita akan bertemu lagi, ya, untuk membahas ini, ya. Mister harap ketika minggu depan semua tugas sudah diselesaikan. Oke, sekarang kalian kumpulkan tugas-tugasnya. Kenapa? Ya, Mister akan kirim di Google Classroom juga. Iya, betul. Yang you, namanya sudah ditulis kan? Oke. Ini siapa? Rio. Ini belum. Jangan lupa namanya. Oke. Terima kasih semua yang sudah berusaha mengumpulkan. Ya. Kita akan akhiri, ya, dengan doa. Tapi sebelumnya kita ingatkan minggu depan materi kita adalah tentang apa? Perumpamaan anak yang hilang. Kita akan kirim di Google Classroom juga tentang materi ini supaya kalian bisa menyiapkan di rumah, membaca lebih dulu dan kita kirimkan tugas-tugasnya. Oke, kita akan akhiri pertemuan kita dengan doa. Siapa yang akan menutup? Tadi laki-laki terus ganti. Baik. Boleh? Tutup ya. Oke. Oke, pray position. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you everybody. Thank you all. See you next week. God bless you. Bye bye.